Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zen Permana. Ada Alwin di sini. Ada Kang Zen di sini. Sekarang dipaksa buat. Sekarang bantuin channelnya. Biasa ya, mau ngomongin curhat lagi. Okay. Ada sahabat kita yang curhat yang akan kita bacain dan sekarang. Mama curhat dong. Apa? Om curhat. Oh. Dedi curhat dong. Nih, jadi biasanya Win kalau di program curhat itu ada yang curhat ke DM Instagram Zen Permana, nanti dibacain terus dibahas. Walaupun sebenarnya kalau curhat tuh ya nggak usah dikomentarin juga nggak apa-apa ya, cukup didengar. Tapi ini suka pada kepo. Kenapa? Karena ternyata curhatan satu orang tuh jadi mirip. Ih relate. Dan yang kedua suka curhat tuh pada sama, daripada jawabin satu-satu di DM mendingan dibahas kayak gitu. Nah, mumpung ada Alwin ini psikolog kenamaan ya. Kalau nggak punya nama kan nggak ada namanya. Jelas gitu. Semua orang kenamaan gitu kan. Ini kayaknya banyak orang yang ngalamin ini, Win. Ngalamin apa tuh, Kak? Tapi nggak kayak dia juga ya. Tapi mungkin ada kasus yang dia punya juga mungkin dialami. Jadi gini. Apaan tuh? Jadi Kang, saya adalah laki-laki katanya ya. Oke, kebayang ya. Ada laki-laki. Anak pertama. Ntar dulu, laki-laki anak pertama. Jangan-jangan saya. Laki-laki anak pertama. Oke, terus lanjut. Jangan-jangan kamu yang curhat ini. Terus. Aduh, ini skenario-nya ketahuan. Tapi enggak, ini beneran ya. Anak laki-laki saya. Anak pertama. IPK saya kumlot. Saya juga, Kang. Sekalian sombong. Punya pengalaman organisasi yang oke. Iya juga, Kang. Kang Zen juga sama. Ini jangan-jangan kita tuh kan relate kan? Relate. Lulus 2019. Oh, bukan kita. Lulus apa dulu? Oh iya ya. Lulus apa dulu ini? Oh iya, dirimu 2019. Bukan lah. Oh, enggak juga ya. 2017 udah lulus. Berbagai usaha agar lulus 2019 tapi hingga kini belum punya penghasilan. Hingga kini tuh tahun 2021 sekarang berbagai usaha udah dilakukan, kayak ngirim CV ke semua perusahaan, yayasan, instansi pemerintah, nanya ke teman senior, semua loker, komunitas, buka usaha jasa dan semuanya belum juga ada hasilnya. 1 tahun tuh saya melakukan hal tersebut membuat saya jadi, nah itu bingung nih dia. Ini tuh namanya entah stres atau depresi, tapi intinya putus asa, gak punya energi, nyalahin semuanya. Jadi mungkin ini instansinya sih gak benar, kantornya sih gak asik gitu ya. Menyalahkan semuanya termasuk menyalahkan Allah. Merasa sebagai beban keluarga karena diri ini seperti gak berguna dan gak manfaat gitu. Sering berpikir untuk mengakhiri hidup orang lain. Bukan hidupnya ya, malah hidup orang lain. Enggak juga, dia bilang mengakhiri hidupnya. Saya alami dipendam sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai menerima perasaan kondisi tersebut hingga menulis curhatan ini. Mulai terbuka dan mengatakan to the point. Meskipun dengan cerita agak lebih tenang, tapi tetap kerja nggak dapet. Gitu. Nah, di 2021 ini saya pengen meresolusi kembali semua yang ingin dicapai dan pengen produktif gitu. Namun di sisi lain banyak hal yang berubah, sikap, cara pandang dan yang sebelumnya bikin down. Dan karena dulu pribadi yang ceria, ambisius, perfeksionis, tapi sekarang berubah setelah ngedown. Jadi cuek dan lain-lain, cenderung santai dan nggak perfeksionis, nggak achieve gitu. Orangnya nggak achieve gitu. Apakah perubahan yang saya alami ini wajar dan perlu ngapain gitu ya? Moga Kang Zen dan juga Alwin di sini, Kang Alwin ini bisa menjawab. Gimana Win, orang kayak gini tuh kayaknya mirip banget Alwin. Dan juga aku juga kayak gitu teman-teman ya. Memang awal lulus tuh memang agak bukan berat nyari kerja juga, tapi loncat-loncat ya. Belum nemu yang pas. Tapi akhirnya tetap punya pikiran dan perasaan. Itu kenapa sih orang ngerasa itu kayak gitu tuh, kenapa sih? Ada salah satu poin atau kata-kata yang tadi aku highlight ya. Merasa jadi beban keluarga. Nah. Oh, itu kenapa tuh? Kenapa di highlight gitu? Soalnya kata-kata merasa. Merasa jadi beban keluarga kan belum tentu jadi beban keluarga. Belum tentu keluarga nganggap itu beban ya. Padahal dia udah jadi sampah keluarga. Bukan cuma beban. Parah. Kenapa sih perasaan itu kira-kira kenapa muncul gitu? Karena gini, ketika kita punya sebuah ekspektasi, punya keinginan gitu loh, punya harapan, punya wanting gitu, and then realitanya nggak kecapai, maka itu jadi entropi ya. Itu saksikan di Makna Aksara, channelnya nanti ada di deskripsi di bawah. Mudah-mudahan video ini pasti tayang lebih dulu dibanding nanti yang entropi. Nanti tunggu
Ada videonya entropi. Ya jadi itu memunculkan sebuah entropi atau kekacauan. Maksudnya gini ya, harapan semua orang itu gini nih. Mindset orang itu kebanyakan gini, Win. Kuliah itu untuk kerja. Yes. Makanya kalau lulus kuliah itu harus dapat kerja. Yeah. Apalagi nah ini nih tadi betul tadi wantingnya harapannya tinggi karena anak pertama. Artinya dia jadi contoh mungkin buat adik-adiknya. Mendefine. Ya, jadi mendefine bahwa menentukan siapa dia. Ya. Padahal siapa bilang bahwa anak pertama. Dan apalagi dia bilang IPK-nya. Ya. Aktif organisasi. Dan itu udah punya sebuah skema bahwa anak pertama aktif organisasi, IPK-nya bagus, pintar dan lain sebagainya itu udah lengkap. Harusnya dapat kerja. Nah, nyatanya wah, itu enggak. Karena kita punya belief system, punya keyakinan. Kalau udah checklist itu terpenuhi harusnya jadi lebih mudah. Iya. Kebayang kalau misalnya Bon. Misalnya nih ya, ada temenku gitu kan, IPK biasa aja gitu ya. Aktif organisasi enggak terlalu kupu-kupu ya, kuliah pulang ya. Kunang-kunang. Aku gimana? Kuliah nangkring. Itu lebih parah lagi dari kupu-kupu ya, kunang-kunang ya. Habis itu lulus susah nyari kerja, iya. Tapi santai kenapa? Karena dia juga punya ekspektasi. Ya udahlah orang gua biasa aja. Oh iya benar ya. Tapi ketika memang misalnya, karena kita sudah mensyaratkan, udah punya sebuah skema. Kalau skemanya kayak gini, hasilnya kayak gini. Kalau skemanya IPK bagus dan lain sebagainya, pasti gampang dapat kerja. Sehingga ketika kita udah punya keyakinan begitu, lalu hasilnya kayak gitu, pasti akan ada distraction di situ. Nah ini benar-benar sahabat kita yang curhat tadi paham ya. Jadi katakanlah sahabat curhat yang curhat ini A namanya. Dia Alwin namanya. Kuliah lulusnya cum laude, anak pertama, kebanggaan keluarga, aktif di organisasi, lulus kuliah. Dengan ada B, Bona namanya. Alwin dan Bona. Bona ini IPK nggak gede-gede amat, yang penting lulus lah. Terus abis gitu ya dia anak yang nggak dituntut banget sama keluarganya. Tadi kunang-kunang, kuliah nangkring, mereka punya fenomena yang sama. Mereka mengalami kejadian yang sama, yaitu lulus dan belum dapat kerja yang sesuai. Durasinya sama-sama setahun belum kerja tetapnya, belum berpenghasilannya. Tapi yang satu lebih santai, ya kan? Nggak ada stres, nggak ada depresi. Ya kan? Apalah kalau ditanya depresi, apaan sih depresi kan gitu. Nah yang ini sahabat kita ini malah depresi. Itu berarti karena salah ekspektasi. Atau ada skema bahwa aku berhak gitu. Ya, aku berhak. Aku deserve buat itu. Aku berhak. Aku deserve. Padahal fenomenanya sama kan? Fenomenanya sama. Ketika kita merasa deserve akan sesuatu, berhak akan sesuatu, layak akan sesuatu, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita rasa layak. Iya, betul. Wow, itu kan galau banget. Nah, apalagi yang gua ganteng, gua pintar, gua layak dapetin dia. Ternyata dianya nolak. Langsung kamu tidak tahu malu menolak aku. Iya. Aku yang jadi malu. Kan gitu. Bisa kayak gitu. Apalagi ini Win kasusnya sampai menyalahkan Allah. Jadi ngerasa berhak, ya Allah, aku berhak. Wah, itu yang gawat banget. Nah, sebenarnya gini. Terus itu yang stres depresi itu gimana? Hal yang wajar. Maksudnya gini, itu adalah output atau result dari ketika memang ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Artinya apa yang perlu diubah? Belief system kita. Keyakinan bahwa pokoknya mah setiap lulus kuliah semua kembali ke nol. Kembali ke nol. Ada, karena gini, semakin kita galau, semakin kita stres gitu ya. Artinya kan pikiran kita juga jadi nggak tenang. Ya, pikiran kita nggak jadi tenang. Ya, jangan-jangan itu yang ngebuat ada pergerakan atau movement kita aja yang jadi nggak optimal. Iya. Karena gimana? Katakanlah gini, aku lagi cemas akan sesuatu, lagi stres akan sesuatu, ya aku kerja nggak akan optimal. Oke, kebayang. Iya kan? Ya gimana mau, misalnya nih, gimana aku kerja secara optimal kalau akunya dari kondisi yang stres berat dan lain sebagainya. Ya mungkin ini juga sama. Ketika mencari kerja dalam kondisi yang nggak optimal secara psikologis gitu lah, secara mentalitasnya juga lagi kurang firm gitu ya. Ya itu kan bisa berpengaruh. Tapi aku jadi kepikiran gini, Win, bagus itu, Win. Jadi aku jadi benar banget, nggak firm. Tapi aku jadi kepikiran gini, dia itu lagi ngomongin sesuatu yang merupakan hasil dari kerja keras dia di masa lalu kan? Betul. IPK tinggi kan hasil kerja keras di masa lalu. Betul. Berorganisasi kan punya channel relasi, hasil
Kerja keras di masa lalu. Atau dia lagi nyeritain dulu aku berkegiatan di organisasi. Ya, betul. Kan? Tapi sekarang organisasi enggak kan gitu ya? Belum tentu kan ya? Belum. Nah, makanya kadang orang itu kemudian merasa bahwa ini juga ini nyambung nggak ya? Maksudnya gini, orang kadang ngerasa bahwa sesuatu yang aku kerjain waktu itu harusnya hasilnya itu juga berlanjut gitu. Padahal sebetulnya setelah lulus itu kita sama-sama mulai lagi dari nol. Dan ini juga mungkin buat sahabat-sahabat sekalian yang nonton, bukan berarti bahwa jangan, maksudnya tahu gitu udahlah jangan kumlot. Ya udahlah kunang-kunang, bukan gitu maksudnya ya. Bukan. Tapi kita itu mendingan fokus di melakukan yang terbaik saat ini. Karena hasilnya pun dinikmati ya saat ini juga. Betul. Bukan ketika aku ngerjain ini saat ini maka aku nanti berhak untuk belum tentu ya yang nanti itu. Karena memang tidak selinear itu. Gitu. Kalau aku chattingan terus sama dia gitu dibalas dan lain sebagainya otomatis akan mendapatkan dia belum tentu. Itu di luar kontrol kita. Di luar kontrol. Kalau jempol jadi lebih berotot atau kuota makin cepat habis. Lu langsung ngeliat ya. Jempol berotot. Jempol berotot nggak kebayang. Atau yang kanan lebih tebal sebelah dibanding yang kiri. Tapi kan gitu ya. Berarti kan orang itu kebanyakan ngerasa berhak atas hal-hal yang sebenarnya kita mulai dari nol lagi. Gitu ya. Kalau pikir ya, kita juga perlu hati-hati sih, perlu bijak ya dalam menentukan mana hak kita dan mana bukan hak kita, dan kita juga perlu paham sebenarnya katakanlah gini, apakah ini beneran hak kita atau enggak gitu. Iya kan? Tuh. Dan apakah hak tersebut memang sesuatu yang bisa kita kontrol atau enggak gitu kan. Ya kalau itu di luar kontrol diri kita gitu, lalu kita merasa itu hak, lalu pertanyaan gini, siapa yang memberikan hak itu kepada kita? Jadi kalau ngomongin hak berarti gini ya, ini benar nggak Win? Yang benar kayak gini nih, misalkan aku dapat IPK tinggi ya, dan lulusan terbaik, katakanlah IPK tinggi lah ya, itu karena aku berhak mendapatkan itu karena aku belajar dengan baik. Nah, untuk mendapatkan kerja dan berpenghasilan itu sepertinya aku harus melakukan sesuatu dulu supaya aku berhak. Itu kan ya? Berarti kan itu sesuatu yang beda ya. Nah, maka kalau tadi narasi atau ceritanya kan aku kumlot loh, tapi kok aku nggak dapat kerja, itu seolah-olah nyambung, padahal sebetulnya enggak kan ya? Iya betul. Jadi mestinya gini, kalau aku selama ini belum berpenghasilan, belum kerja, itu karena aku sepertinya belum melakukan sesuatu yang kemudian berhak. Tapi atau pantas kalau aku sih nggak pernah ngerasa berhak ya Kang ya. Karena pakai boots sneakers. Boros serius guys. Ya sepatu berhak. Ternyata gitu. Berhak ya. Aku tidak pernah berhak. Aku nggak pernah berhak tapi pakai bounce. Pamer. Pakai sneakers gitu, pakai boots. Tapi hati-hati juga Kang. Karena gini, kadang kita itu terlalu berpikirnya tuh kausalitas yang pasti. Contohnya sebab akibat gitu sebab akibat. Kalau aku belajar, jika ini pasti gini. Ya, aku belajar, aku pasti nilai besarnya belum tentu. Ada faktor X. Iya, benar. Ada orang yang nggak belajar nilainya bagus. Iya, benar. Iya, banyak. Di situ kan ada entropi. Makanya baca buku. Ini. Entropi itu di situ gitu loh. Bahwa banyak sekali ketidakpastian walaupun oke lah, kita tahu ada hukum kausalitas, ada sebab akibat gitu ya. Tapi kan di antara sebab akibat itu kan selalu ada error. Oke. Hidup ini kan selalu ada error gitu. Walaupun logika. Dan itu pun logika kan logika kita. Iya, kita. Kan logika alam semesta. Nah, tadi kan udah kita bahas nih, berarti si sahabat kita yang curhat ini mengalami hal-hal yang dirasakan tadi, sebabnya itu, penjelasannya itu. Nah, kalau posisi kita sebagai teman curhat nih, untuk bisa menguatkan dia, apa sih yang kira-kira Win bisa? Curhat dong. Curhat dong. Nah, kira-kira Alwin bisa apa ya? Apa yang mau dikatakan sih untuk dia kemudian supaya tenang aja kok. Apa kira-kira yang mau bikin dulu sebenarnya pikiran dan psychological state atau kondisi psikologisnya kalem dulu. Tenangin diri dulu aja. Iya, tenangin dulu. Jadi maksudnya gini, gimana cara tenangin diri? Harus tenang dan lain sebagainya. Tapi kan nggak berpenghasilan. Ya masalahnya, itu bikin nggak tenang juga. Iya. Tapi gini, ketika kita melakukan sebuah movement dalam kondisi yang juga dalam tanda kutip movementnya berantakan, betul. Juga kita nggak bisa ngambil keputusan logis. Ya, iya. Betul, gimana kita bisa katakan lagi nih ada sebuah penelitian. Benar. Hakim
bukan, ya kalau nggak salah. Iya kan? Di Malcolm Gladwell itu bukunya tuh. Oh ada ya? Ini nih yang kayak dia kan keputusannya kan semakin ngaco ketika menjelang makan siang. Iya, benar. Iya kan? Iya. Karena lapar. Ya udah baru makan aja dulu. Makan dulu aja, keputusannya jadi nggak tepat. Karena dia semakin menjelang makan siang, semakin lapar, semakin keputusannya nggak tepat gitu. Berarti kan itu baru lapar. Apalagi kalau galau. Iya, itu yang kacau. Apalagi kalau kita lagi benar-benar kondisinya stressful banget. Maka apa yang perlu dilakukan? Bikin dulu si kondisinya lebih nyaman. Kayak ini deh Kang, kalau tahu air sama pasir, kalau dikocok-kocok jadi gimana tuh? Jadi nyampur, keruh kan, keruh. Nah, kita tuh nggak bisa ngebedain mana pasir dan mana air. Nggak bisa, benar. Maka diemin dulu nih. Si airnya. Jernih, ya. Terus nanti air sama pasirnya tuh kepisah. Pasir nurun gitu. Terus airnya ada. Dan kita bisa membedakan mana pasir, mana air, mana harus dibuang, mana harus disimpan. Sama kayak gitu. Bikin dulu. Terus gimana caranya? Itu memang harus eksperimen. Setiap orang punya cara tenangnya masing-masing. Ada yang olahraga, ada yang curhat, ada yang curhat sambil olahraga, ada yang olahraga sambil curhat. Ya, nah itu penting tuh. Olahraga sambil baca buku curhat. Tapi buat sahabat kita ini kayak gini, Win. Dia selain harus tenang, juga harus menikmati kondisi saat itu ini. Itu yang kedua. Sambil. Gini, gimana caranya tenang? Nikmatin kondisi saat ini. Yes. Dan menikmati kondisi saat ini itu bukan berarti kita menikmati kondisi tenang gitu, bukan. Justru benar. Berbagai macam chaos yang ada dalam diri kita, ya kita perlu embrace itu apa kan? Mengapresiasi. Perlu lalu kita coba hayati. Benar. Diri gak kita nikmat, ya memang gak nikmat. Pasti gak nyaman, pasti gak nyaman. Tapi coba deh hayatin ketidaknyamanan itu. Hayati lelah. Iya, hayati lelah. Hayati ketidaknyamanan itu. Tapi itulah yang pada akhirnya membuat tadi udah mulai terpisah antara pasir dan air gitu. Dan gini juga sebetulnya buat sahabat kita ini memang salah satu cara menikmatinya adalah tadi kan ada satu kalimat dia bilang suka nyalahin lingkungan, nyalahin sekitar, nyalahin orang, mungkin nyalahin perusahaannya juga. Sambil menikmati itu, sambil jernih, nanti bisa melihat jernih itu dalam artian gini. Perusahaan ini tidak menjadi tempat saya bekerja dan berkarya karena memang ini bukan tempat terbaik buat saya gitu ya, dan itu juga harus mulai digaungkan di kepalanya ya sebagai mindset. Karena kan sebagai kita orang yang pernah bekerja di perusahaan, kita juga nyari orang tuh bukan karena bagus atau jelek, fit atau enggak. Karena ada yang lulusan bukan yang terbaik tapi yang cocok. Karena ada kan, ya zaman dulu di perusahaan juga ya, ada orang lulusan luar negeri, keren, pinter, tapi ya menurutku nggak cocok. Kenapa? Karena overqualified. Iya. Karena kebagusan kerjaannya nggak cocok gitu. Saya kalau bertanya-tanya, nggak apa-apa, saya tetap mau kok. Enggak, kamu akan berkembang justru di situ. Justru ya saya tolak satu karena dia nggak akan berkembang di situ. Karena ya sayang banget potensinya gitu loh. Betul. Atau dia juga nggak jadi solusi. Justru nggak jadi solusi di perusahaan itu. Dan malah justru akan membuat kacau. Yang harusnya bikin simple kan namanya juga perusahaannya. Dia udah tim, unit-unit kerjanya udah jelas, maka yang masuk tuh yang langsung bisa lari. Ya. Kayak Kang Zen kan sangat tidak cocok. Di mana-mana nggak cocok. Wah, susah udah. Nggak ada cocoknya di air. Karena bisa memisahkan dengan pasir yang keruh. Iya ada filter. Pakai P lagi filter, gitu kan. Jadi tenang, bukan tenangnya saya yang dikejar, tapi memang menghayati momennya. Nah, dengan begitu kita akan lebih kalem secara kognitif, artinya bisa memisahkan mana pasir mana air. Di situ baru kita mengeksekusi sesuatu. Nah, itu dia sahabat sekalian ya, teman-teman yang mau curhat juga. Kebayang ya sekarang ya, nggak apa-apa, belum kerja juga, yang penting tetap punya penghasilan. Kuncinya kan itu ya? Itu kuncinya itu. Daripada bekerja tapi nggak ada penghasilan. Yang penting begini supaya dapat begini. Gimana? Begini. Sarang tahun. Begitu. Oke. Segitu dulu episode kali ini. Kalau ada pertanyaan, share di kolom komentar, atau kalau teman-teman mau curhat di Instagram Zen Permana. Ya, papa curhat dong. Kayaknya mati. Serius. Habis baterai. Ya di menit 17 kan. Ya udah, apa-apa. Bisa dipakai gambar.